Baik Bapak Ibu, mungkin kita bisa mulai aja ya sambil nanti berjalan. Semoga rekan-rekan yang belum bergabung bisa bergabung bersama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa di atas segala-galanya. Salawat dan salam talqa pula hadir Rasulullah, contoh teladan terbaik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita bersyukur kita bisa menghadiri meeting di day pertama, day 1, yaitu pada kegiatan pelatihan keterampilan digital abad 21 di level 200. Untuk memulai acara hari ini, seperti biasa, kita senantiasa menundukkan diri sejenak, berdoa, semoga acara yang kita laksanakan ini senantiasa berjalan lancar ya. Kemudian senantiasa memberikan keberkahan. Kita berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, sebagaimana agenda yang sudah dijadwalkan, bahwa hari ini kita akan membahas materi tentang Microsoft Teams Update dan Planner. Saya izin berbagi ya Bapak Ibu, mohon Pak Topik nanti bisa membantu ya. Saya izin share screen nih Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Pak Muhammad Topik? Sudah, Bu. Di PDF ini ya? Ya. Ya. Terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, untuk Microsoft Teams update itu di sini adalah hal-hal yang terbaru yang ada di Microsoft Teams ya. Itu yang pertama adalah adanya fitur Lux Gallery. Jadi kalau dulu itu masih ukurannya 4x4, maka fitur terbaru itu adalah berukuran 7x7. Jadi dengan 7x7 ini maka bisa memuat 49 siswa. Jadi kalau Bapak Ibu melakukan meeting beserta siswanya, maka akan bisa menampilkan sebanyak 49 siswa ya. Ini fitur yang terbarunya, Lux Gallery View. Kemudian yang kedua adalah adanya fitur Together Mode atau mode bersama. Nah, ini dengan adanya fitur Together Mode ini kita bisa mengganti latar kita ya. Jadi bukan hanya dalam bentuk galeri seperti ini, bisa dalam bentuk misalkan seperti ini, duduk bersama-sama dalam misalkan bentuknya pemandangan, atau misalkan dalam bentuk seperti di kelas. Nanti ada saya tampilkan di saat menemukannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga adalah yang terbaru itu adalah breakout room. Jadi breakout room ini adalah pada saat kita meeting, maka sebagai guru kita bisa mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Jadi ada room meeting yang kita buat lagi di dalamnya. Itu adalah dengan aplikasi ini dengan fitur breakout room. Jadi kita membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Ini untuk cara membuatnya nanti bisa kita demokan atau Bapak Ibu bisa melihatnya di modulnya. Kemudian yang keempat adalah spotlight. Nah, spotlight ini adalah bertujuan untuk memfokuskan siswa ke penyaji. Jadi memfokuskan agar tampilan di seluruh tampilan layar para peserta itu adalah siswa yang kita spotlight tadi. Yang kelima adalah Insight. Insight ini adalah aplikasi atau fitur yang berguna untuk melacak seluruh aktivitas siswa. Jadi misalkan kapan siswa itu mengumpulkan tugas ya, kapan siswa itu melakukan percakapan, membalas percakapan, atau dia misalkan bereaksi gitu ya, memberikan reaksi, misalkan like, jempol, atau dia memberikan emoticon. Nah, itu bisa dilihat.
dengan tab Insight. Kemudian yang berikutnya adalah fitur yang ini yang akan update. Ini yang dynamic view. Ini belum, sepertinya masih akan update. Kemudian yang ini chat bubbles juga. Nah, ini yang sudah ada Bapak Ibu adalah live reaction. Ini live reaction ini saat kita misalkan presenter saat ini saat saya menyajikan materi ini, maka peserta bisa memberikan reaksinya. Nanti akan saya tampilkan ada di mana live reaction itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah tentang Task Be Planner and To Do. Jadi Task Be Planner and To Do ini adalah satu aplikasi yang ada di Office 365 yang bisa kita tambahkan ke dalam Microsoft Teams. Nantinya akan membantu kita ya dalam memanajemen atau mengawasi dalam pemberian tugas yang dilakukan secara berkelompok. Itulah dengan aplikasi Task Be Planner and To Do. Nantinya dalam fitur-fitur Task Be Planner and To Do nanti akan saya sampaikan langsung di demonya aja ya Bapak Ibu. Ini secara materinya, ini sudah saya bagikan juga materi ini di modul ya materi. Mungkin itu tentang modulnya. Saya kembali ke Teams. Ini saya kembali ke Teams di sini. Nah di sini Bapak Ibu, ini Teams-nya. Sekarang kita kembali ke saat meeting seperti ini. Saat meeting seperti ini, ya, Bapak Ibu, maka kita bisa melihat tadi di mana sih yang ukuran galeri tadi ya, ukuran lux galeri tadi ada di titik 3 ini Bapak Ibu. Ya, titik 3 ini. Nah ini kalau ini adalah galeri yang biasa. Jadi kalau Bapak Ibu ada beberapa orang menghidupkan kamera, maka saya bisa menghidupkan galeri besarnya. Karena di sini baru ada satu, baru Ibu Juhratul Wardiani yang menghidupkan kamera, maka untuk galeri besarnya tidak bisa saya jalankan ini, Bapak Ibu ya. Ini statusnya tidak aktif ini ya. Jadi kalau nanti misalkan saat sesi terakhir kita foto bersama, nanti saya akan menghidupkan galeri besar. Jadi galeri besar ini minimal lebih dari 2 sepertinya baru bisa. Ini masih belum aktif ya. Nah, kalau untuk mode bersama yang ini tadi, yang fitur yang kedua tadi, yang sudah update, mode bersama ini, Bapak Ibu. Nah, kalau mode bersama tampilannya seperti ini. Nah, ini kan seperti duduk di bioskop ya. Kita bisa mengubah pemandangannya. Ini ada di sini, terlihat ya, Bapak Ibu, yang ada kayak gambar pensil, ubah pemandangan. Nah, ini bisa kita ubah-ubah. Mau seperti ini. Tinggal diklik terapkan. Kita lihat, nah ini, jadi saya ada bertiga sama Pak Anwar Suhudi ini ya. Ya, nah ini sama Bu tadi ya, Bu Juhratul. Nah, kalau mau diganti lagi juga bisa. Nah, misalkan ini seperti duduk di kelas. Nah, ini Pak Ibu ya, ini adalah mode bersama atau together mode. Nah, ini tutup. Jadi tadi di titik 3 ini ya. Untuk kalau galeri ini yang kecil yang biasa. Ini yang mode bersama. Kemudian selanjutnya tadi itu adalah spotlight ya. Spotlight. Kalau spotlight itu di sini Bapak Ibu. Misalkan ke Pak Anwar Suhudi ini terlihat ya di sini ya. Nah, di titik 3 ini kalau saya klik, nah ini bisa kita ini soroti untuk semua orang. Maka ketika saya mensorot, misalkan saya mengklik seperti ini, nah ini masih ada ya, sudah tersorot ya Pak. Pak Topik, Pak Anwar Suhudi sudah tersorot di sana. Sudah Pak, sudah Bu. Oh iya. Iya. Jangan untuk peserta Bu, untuk peserta semuanya. Oh iya iya. Kalau tampilan di Ibu mungkin beda karena Ibu penyaji kan. Ya, di tampilan saya ini ada 2 di sini. Iya. Di tampilan saya sudah tersorot beliau Bu.
Ya, terima kasih Bu ya. Jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita ingin mengembalikan lagi, kita hentikan penyorotan. Nah, ini tinggal diklik ini. Nah, jadi ke penyorotan itu gunanya untuk tadi ya spotlight tadi di titik 3. Jadi di setiap peserta ini kita bisa merubahnya itu untuk disoroti untuk semua orang ke peserta. Jadi tampilan di semua layar para peserta itu adalah yang kita soroti tadi. Ini saya ubah ke galeri dulu ya, Ibu ya. Seperti ini ya. Selanjutnya tadi sudah baru breakout room tadi ya. Nah, breakout room itu di sini Bapak Ibu. Di sebelah titik 3. Terlihat ya. Ini ada titik 3. Ini kan di sebelahnya ini adalah breakout room-nya. Jadi kalau kita ingin membuat, misalkan sekarang nih ada 12 peserta yang bergabung nih ya. Nah, kalau kita ingin misalkan membuat kelompok-kelompok kecil dari 12 peserta ini, misalkan masing-masing berdiskusi 4 orang gitu. Nah, itu kita menggunakan breakout room ini. Nah, ini ya. Seperti itu. Nanti untuk karena kita fokus ke materi dulu ya, dan tugasnya nanti kalau masalah breakout room nanti bisa kalau misalkan masih ada waktunya, kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih mendalam bisa saya demokan ya. Kemudian yang selanjutnya yang reaction itu di sini Bapak Ibu. Ini yang ini. Yang ada gambar emoticon, ada titik angkat raise hand ini. Kalau dulu kan raise hand aja. Nah, sekarang ada emoticonnya nih. Nah, misalkan saat saya berbicara, Bapak Ibu ingin mengasih jempol tinggal segini. Ya, nah itu nanti muncul. Nah, ini reaction-nya. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya untuk insight dan apa tadi ya Pak ya? Insight ya? Sudah cukup tadi ya? Kalau insight itu kita menambahkannya di Teams. Insight-nya. Saya ke Teams ini untuk mencontohkan. Nah, di sini Bapak Ibu, di insight, sepertinya saya sudah menambahkan di sini, di umum. Kemarin saya lihat dulu. Nah, ini ada insight. Nah, ini insight Bapak Ibu. Jadi, insight ini gunanya untuk merekam jejak aktivitas Bapak Ibu di pada Teams ini. Jadi saya bisa mengetahui misalkan siapa aja sih Bapak Ibu yang rajin untuk posting di sini, Bapak Ibu yang rajin bereaksi terhadap pesan saya itu siapa, atau bahkan mungkin Bapak Ibu yang belum pernah aktif sama sekali itu akan terlihat. Jadi kalau kita menggunakan di dalam pembelajaran sangat menarik Bapak Ibu ya. Jadi di sini, nah ini kita bisa mengetahui keterlibatan digital minggu ini. Nah ini bisa kita tahu siswa yang tidak aktif. Nah ya. Jadi ini bisa diklik di sini. Misalkan yang tidak aktif itu siapa. Nah, nanti bisa dilihat. Ini sekedar anu aja Bapak Ibu ya. Contohnya aja. Nah, ini bisa kita melihat kalau kita ke siswa, kita bisa urutkan berdasarkan nama. Nah, ini ternyata semua siswa aktif di sini ya. Nah, ini semua siswa aktif. Kemudian ini bisa kita misalkan melalui kapan kita memasang insek ini, kita bisa lihat seperti itu. Nanti tentang insek juga secara mendalam Bapak Ibu bisa kita perdalam nanti ya. Jadi intinya dengan aplikasi insek ini sangat membantu Bapak Ibu untuk melacak aktivitas siswa. Jadi kalau dalam pembelajaran itu untuk sikap atau penilaian sikap bisa kita lihat dari insight-nya. Kemudian untuk daftar kehadiran juga Bapak Ibu, jadi kita bisa mengetahui semua kehadiran siswa ketika dia misalkan mengetikkan sesuatu, maka itu akan terekam di sini. Kita bisa unduh Excel-nya. Nah ini kalau saya ekspor ke Excel, coba saya ekspor ke Excel aja ya. Jadi, untuk tampilannya gitu ya. Sudah berhasil kayaknya. Saya izin mematikan kamera ya Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu anu. Kita lihat di Excel-nya tadi sudah saya unduh ya.
Coba kita lihat di Excel-nya, insight tadi, di unduhan, masuknya di unduhan ya Bapak Ibu. Kita lihat di unduhannya, mana nih? Download, oh ini ya. Jadi insight-nya itu bisa kita unduh format Excel-nya. Ini lagi proses ya. Nah ini Bapak Ibu ya, kita bisa buka aja langsung. Ini lagi proses ini. Coba kita buka ya. Ini insight-nya ya. Lagi proses kayaknya. Masih. Rekam jejak. Jadi kalau saya di sekolah itu sudah menggunakan dalam pembelajaran itu, jadi kita bisa mendeteksi secara langsung keaktifan siswa ya. Misalkan dia mengumpulkan tugas atau dia tidak pernah aktif beberapa minggu ini dalam pembelajaran, itu bisa terlihat dari insight. Kemudian juga membantu kita dalam markup absen. Jadi nanti dia tampilannya itu seperti checklist daftar kehadiran. Lagi proses Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu bisa dilihat ya tampilannya. Nah ini kan belum ya yang ini ya. Saya bisa dilihat ini dari Juni 14 kan baru 2 hari ya kita melakukan aktivitas di sini. Saya perbesar coba. Nah ini Bapak Ibu ya bisa terlihat. Nah ini jadi ada nama depannya, nama belakang sesuai dengan akun yang ada. Nah ini bisa terlihat. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan kemarin itu di tim ada melakukan chat atau misalkan hadir, nah ini akan terlihat centang di checklist seperti ini. Ya, Bapak Ibu seperti ini. Jadi misalkan dalam 1 hari itu Bapak Ibu ada melakukan aktivitas di Teams, itu akan terekam secara otomatis. Seperti itu. Nanti. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya kita kembali ke Teams ini. Untuk pertanyaan nanti mungkin Pak ya, Pak Andi Ali Kurniawan setelah saya menjelaskan materinya semua, nanti bisa kita buka sesi tanya jawab. Selanjutnya kita fokus ke materi planner ya. Tadi sudah untuk update Microsoft Teams update-nya. Sekarang untuk plannernya. Task, Be Planner, and To Do ya. Nah itu kita buka di sini. Di Teams kita Bapak Ibu. Kita kembali ke sini ke penugasan dulu. Supaya kita lebih lihat apa sih tugasnya untuk materi hari ini. Ini Bapak Ibu ya, saya sudah membuat tugas 1 planner. Bapak Ibu nanti bisa melihat tugasnya. Tugas ini sudah bisa dikumpulkan ya mulai sekarang. Jatuh temponya terakhirnya adalah 1 Juli. Jadi sebelum 1 Juli terakhir 1 Juli pukul 23 Bapak Ibu sudah mengumpulkan, wajib mengumpulkan. Jadi lebih cepat lebih bagus. Bapak Ibu kita lihat tugasnya dulu. Si proses ya. Kita tunggu ya. Nah ini karena saya sebagai di sini di Teams ini sebagai owner atau sebagai gurunya, maka saya bisa tampilan saya seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya bisa melihat ternyata ini Ibu Aminatun Johra sudah melihat tugas ya. Pak Anwar Suhudi, Bu Nur Ajijan sudah melihat. Kalau belum dikumpulkan ini berarti belum melihat. Kalau sudah dikumpulkan nanti tulisannya sudah dikumpulkan. Ini ada beberapa yang belum melihat tugasnya. Nanti bisa dilihat. Untuk tampilan di Bapak Ibu, tampilannya seperti ini. Saya lihat tampilan siswa. Nah, tampilan Bapak Ibu seperti ini. Bapak Ibu ya. Jadi di sini instruksinya, peserta diharapkan membuat suatu proyek dengan menggunakan planner.
Setelah proyek sudah selesai, maka silahkan di screenshot list atau daftarnya. Sebelum dikumpulkan, tugasnya mohon diperhatikan rubrik penilaiannya. Jadi nanti yang Bapak Ibu kumpulkan dari planner itu adalah screenshot list atau daftarnya. Kita lihat rubriknya, Bapak Ibu dilihat rubriknya ya. Kalau nanti mengerjakan, dilihat rubriknya. Ini yang kemarin saya sampaikan Bapak Ibu ya. Jadi untuk nilai tugas planner, nilai minimumnya atau KKM-nya bahasa kita adalah 75. Berarti karena ini terbagi menjadi 4 bagian, 75 berarti ada di posisi good ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin lulus, minimal Bapak Ibu membuat 2 bucket dengan 3 orang anggota dan 2 task juga 3 orang anggotanya. Kalau Bapak Ibu ingin nilainya sempurna, excellent, berarti Bapak Ibu harus membuat lebih dari 3. Berarti 4, misalkan buat 4 bucket, 4 tas, masing-masing itu adalah dengan 3 orang anggota. Kalau Bapak Ibu memenuhi ini, syarat ini, nilai Bapak Ibu 100 ya, sempurna. Sekarang saya akan mendemokannya Bapak Ibu ya, bagaimana kita membuat plannernya. Untuk membuat planner Bapak Ibu, ini ada 2 cara Bapak Ibu ya. Misalkan cara yang pertama, kita bisa menambahkan pada Teams yang akan kita tuju, akan kita buat. Bisa seperti itu. Cara yang kedua, misalkan supaya kita mudah mendeteksi task by planner apa saja sih yang sudah kita buat, ada di kan ini kan satu Teams ini ya. Teams Guru Inovatif ini terdiri dari beberapa kelas di sini ya. Di sini adalah semua tim. Nah, ini tim-tim saya yang ada, baik yang sudah nampak maupun yang disembunyikan yang di bawah sini. Nah, di tim-tims ini kan sudah ada yang memberikan task by planner and to do. Maka untuk memudahkan saya dalam mendeteksi, saya menambahkannya pada di sini ya, di kiri sini. Kalau kita menambahkannya pada kelas, misalkan di kelas tertentu, maka kita hanya bisa membukanya di kelas yang kita tambahkan. Ini kelas kita tadi Bapak Ibu ya. Jadi caranya Bapak Ibu kalau kita ingin menambahkan di luar sini ya, caranya Bapak Ibu saya sudah menambahkan ya, tapi saya sampaikan caranya. Bapak Ibu klik ada titik 3 di bawah sini. Bapak Ibu klik titik 3 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu ketikkan planner atau plan. Di sini kan belum ada nih gambarnya task seperti ini ya. Kita ketikkan planner atau plan. Plan. Belum muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu. Kita ketikkan planner. Maka muncul ini aplikasinya. Nah, Bapak Ibu tinggal klik aplikasinya ini. Proses ya. Nah, selanjutnya nanti kalau Bapak Ibu sudah, karena saya kan sudah ini ya, sudah pernah menambahkan. Nanti kalau Bapak Ibu belum pernah, nanti dia akan muncul pertama itu diminta add dulu, ditambahkan. Nanti tinggal ditambahkan. Nanti munculnya sudah seperti ini nanti di sini. Kemudian Bapak Ibu supaya muncul di sini, nanti Bapak Ibu klik kanan di sini ya, kemudian di pin. Ini sudah saya pin. Ini kalau saya lepas sematannya, nanti nggak muncul dia di sini. Jadi nanti dipin Bapak Ibu ya, supaya nanti tetap muncul di sini. Seperti itu. Nah, ini task by planner yang sudah ada di tempat saya ya. Kalau Bapak Ibu mungkin masih kosong, nanti kosong di sininya. Belum pernah ada. Nah, misalkan saya tampilkan di sini aja yang sudah pernah saya buat, misalkan di ini sepertinya ya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita dalam sini dulu. Nanti ini namanya kalau ini kan bahasa Indonesia ya. Kalau dia bahasa Inggris di sini bagian atas ini Bapak Ibu, ini list, board, ini papan, bagan ya. Bagan chat ya, kemudian schedule jadwal, kemudian nanti di sini ada bucket
atau wadah, ini kan bahasa Indonesia ya, ada bucket. Di sininya ada tugasnya ya, task-nya, task itu tugasnya. Nah, ini tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau dalam list nanti yang dikumpulkan yang ini, di screenshot yang daftarnya ini ya. Nah, kalau papan seperti ini atau board, jadi bentuknya itu dalam bentuk tampilan-tampilan papan, seperti papan pengumuman gini ya. Nah, jadi ini namanya bucket, yang di atas ini bucket. Jadi satu bucket, satu wadah, itu terdiri dari beberapa task atau beberapa item dari tugasnya. Misalkan ini saya buat seperti ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengeksplornya, berkreasi sendiri Bapak Ibu ya. Berarti kalau kita ingin nilainya maksimal, Bapak Ibu bucketnya harus ada 4. Ini seperti ini. Nah, bucketnya ada 4. Kemudian satu bucket itu, satu wadah ini ke bawahnya harus ada 4 task juga kalau mau nilainya 100. Jadi ini 1 ke bawah ya, 2, 3, 4 ya, sampai sini. Nah, bagaimana cara kita membuatnya? Ini saya demokan. Ini kalau bagan ini seperti ini. Nah, bagan ini. Kalau jadwal itu berarti schedule-nya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat yang baru. Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat yang baru, tadi setelah Bapak Ibu menambahkan di sini titik 3 tadi ya, titik 3 tadi, kemudian dipilih planner, tambahkan di add aplikasi task-nya, kemudian di pin. Kemudian kalau kita ingin membuat baru, Bapak Ibu mulai dari sini, yang ada tambah ini, daftar atau rencana baru. Bapak Ibu klik ya yang ini. Nah. Sekarang kita beri nama, misalkan namanya umumnya aja planner Bapak Ibu ya, sesuai tugasnya. Ini kan rencananya ya. Nah, ini namanya. Kemudian buat di sini ini berarti kita disuruh memilih teams-nya. Kita klik aja Bapak Ibu yang ada tanda segitiga kecil ini. Nah, kita pilih kita mau ini tim yang ada di tempat saya ya Bapak Ibu ya. Yang dengan akun Guru Inovatif tadi. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih salah satu teams. Misalkan saya mau pilihnya di sini yang belum ya. Nah, sini. Kemudian di Teams ini di saluran mana? Tinggal diklik salurannya. Kalau salurannya cuma satu ya tinggal pilih aja. Berarti di saluran umum. Kemudian kita buat. Masih proses. Nah, selanjutnya Bapak Ibu lihat di sini. Nah, ini tadi ya. Sudah ada muncul di bawah sini, pokoknya yang paling bawah Bapak Ibu, ini saya tutup aja biar nggak terlalu panjang tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu ya, tadi di kelas level 200 Jumi tadi, saya menambahkan namanya planner tadi ini ya. Nah, sekarang kita klik ini. Kita akan mengisinya, membuat bucketnya ya. Ini kita ke sini dulu, ke daftar. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu kalau kita baru seperti ini masih kosong. Nah, ini tadi ya, ini tadi di sini. Nah, kemudian ini. Nah, sekarang tugas baru apa? Misalkan tugasnya. Nah, misalkan ini wadahnya tugas, itu bisa kita ganti wadahnya ini namanya apa. Nah, misalkan nama bucketnya ini saya misalkan sebagai Waka aja ya. Waka aja misalnya di sini. Atau nanti dirubahnya kayak di sana nanti. Ini dulu tugas dulu, misalkan membuat rapot. Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri ya, misalkan rapot semester ganjil. Misalkan saya contohnya ini aja ya, Pak Ibu. Kalau sudah, tinggal kita seperti ini, kita klik untuk membuat ininya. Kita pilih, kita klik yang ke papannya ini. Nah, seperti ini. Ya. Tadi belum di sini ya. Kita klik sini tadi adalah rapot tadi ya. Rapot semester ganjil.
Nah, ini yang bucketnya di atas ini Bapak Ibu ganti ya, sesuaikan. Misalkan rapot itu tugas dari Waka Kurikulum, berarti saya ganti sini Waka Kurikulum. Kalau kita sebagai guru juga bisa, misalkan tugas keterampilan di sininya nanti tas-tasnya apa, tugasnya apa gitu ya. Atau mata pelajaran apa, nanti tugas-tugasnya apa ke bawahnya. Bapak Ibu bebas aja berkreasi nanti membuat sesuai dengan rubriknya. Nah, ini namanya saya sudah membuat satu bucket, yaitu namanya Waka Kurikulum. Tugas yang pertama baru rapot semester ganjil. Nah, bagaimana kita mau mengisinya ini? Bapak Ibu tinggal klik aja papannya ini. Ini ya. Bentar dulu. Nggak ngerain. Coba seperti ini. Nah, ini saya ulangi lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau tampilannya tadi masih terbuka, Bapak Ibu tinggal klik add task-nya tadi. Baru ditutup seperti ini. Ini dibuka lagi, diklik sini. Sekarang kita isikan ininya Bapak Ibu. Kelengkapan-kelengkapannya ini, uraian-uraiannya. Ini rapot semester ganjil Bapak Ibu pertama ini tadi ya yang ditugaskan. Disyaratkan 3 orang, Bapak Ibu tinggal klik di sini. Tugaskan ke siapa? Nanti akan muncul langsung orang-orang yang ada di Teams Bapak Ibu. Nah, saya pilih ini 3 ya. Nah, ini muncul 1, 2, 3. Atau jangan diri saya sendiri. Tugaskan. Misalkan Pak Muhammad Taufik. Seperti ini, tinggal tutup. Bapak Ibu. Kalau kita ingin membuat labelnya juga bisa supaya lebih menarik, tambahkan label. Misalkan tabelnya, Ibu tinggal pilih, misalkan warna merah. Ini, kalau mau diganti labelnya juga bisa. Kalau nggak diganti juga tidak apa-apa. Seperti ini, kembali ke sini. Tadi labelnya sudah ya. Misalkan ini merah muda, nah belum diklik code. Baik, selanjutnya. Ini wadahnya. Nah, sekarang Bapak Ibu isi yang tanggal mulai. Nah, kapan mulai tanggal memberikan tugas? Misalkan mulai hari ini, tinggal diklik aja. Kemudian tanggal jatuh temponya kapan? Nah, ini misalkan sampai hari Jumat. Nah, ini bebas Bapak Ibu ya. Kemudian ini karena kemajuannya ini karena kita belum mulai, jadi belum dimulai. Ya. Kemudian untuk prioritasnya Bapak Ibu, ini apakah tugas ini mendesak, apakah tugas ini sangat penting, sedang atau rendah. Kalau kita misalkan klik mendesak, berarti nanti di 3, ini masih 2 ya, kurang 1. Di ketiga yang peserta yang kita tugaskan itu akan muncul, sebentar muncul lagi pemberitahuannya ya, sebentar muncul lagi, itu kalau kita mendesak. Tapi kalau kita penting, dia tidak terlalu muncul. Karena kadang aja pemberitahuannya bahwa ada tugas di planner yang harus dikerjakan. Nah, kemudian untuk catatannya, Bapak Ibu, misalkan untuk rapot semester ganjil ini, kalau misalkan mau diganti di sini bisa. Diganti labelnya, edit label. Nah, ini bisa diganti. Misalkan kita mau ganti labelnya supaya nanti ada tulisannya itu ya. Ini kita ganti sesuai dengan judul taksnya. Nah, ini bisa kita ganti. Nanti jadi munculnya seperti ini. Ini labelnya tadi muncul di sini. Nah, kalau lanjutnya kita lihat lagi. Kita akan memberi catatan. Nah, misalkan untuk tugas rapot ini catatannya apa? Misalkan kita beri catatan. Misalkan diharapkan diselesaikan tepat pada waktunya. Diselesaikan tepat pada waktunya. Ini kalau kita ingin menambahkan catatannya ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ingin tampilkan di kartu, tinggal kita sini. Pak Taufik,
ada backsound. Ya. Chat. Bapak Ibu saya lanjutkan ya. Nah, kemudian Bapak Ibu kita juga bisa membuat daftar periksanya. Ini adalah item-item atau indikator-indikator misalkan untuk menyelesaikan ini contohnya aja Bapak Ibu ya. Misalkan menyelesaikan e-raport itu berarti misalkan kita buatkan yang harus di checklist itu misalkan pengumpulan nilai pengetahuan. Ini contohnya aja. Misalkan pengumpulan nilai pengetahuan. Ada lagi enggak yang perlu kita checklist lagi? Yang perlu diceklis oleh 3 orang ini. Kalau dia sudah mengerjakan nanti dia tinggal diceknya gitu ya. Misalkan pengumpulan nilai keterampilan untuk mengisi e-rapportnya ya. Nilai keterampilan. Kalau perlu lagi tinggal di enter aja Bapak Ibu. Nah ini misalkan lagi perlu checklist juga pengumpulan nilai sikap. Nah ini mungkin sudah perlu cukup 3. Kalau kita ingin tampilkan di kartunya, kita tinggal centang ini Bapak Ibu ya. Nah diklik sini, tampilkan pada kartu. Nah kalau lampiran ini itu saat mengumpul, misalkan kita kasih catatan di sini misalkan disertai di komentar sini ya disertai dengan dokumentasi kegiatan mungkin nanti jadi siswanya akan atau di catatannya sini disertai dengan dokumentasi kegiatan nanti saat siswa mengerjakan dia akan melampirkan file di sini untuk lampiran file di sini Bapak Ibu. Kalau kita sudah selesai seperti ini pilih salah satu Bapak Ibu ya. Jadi catatan dengan Indi data periksa ini kalau kita ingin menampilkan daftar catatannya di sini nggak bisa, salah satu aja dia. Kalau kita ingin menampilkan daftar periksa berarti yang catatan tidak bisa ditampilkan. Jadi salah satunya aja. Kalau sudah ini sudah selesai berarti ya, sudah lengkap semua kita isi. Berarti sudah selesai 1 bucket dan 1 task. Sudah buat. Nah, sekarang kalau Bapak Ibu tinggal mau menambahkan lagi task untuk bucket waka kurikulum, tinggal klik yang ini Bapak Ibu. Kalau bahasa Inggris berarti add task atau tambahkan tugas. Nah, Bapak Ibu tinggal masukkan lagi di sini. Misalkan tadi semester ganjil, sekarang e-raport semester genap. Coba kita buat. Nanti cara mengisinya sama. Tambahkan tugasnya diklik Bapak Ibu ya. Setelah diketik ini klik yang add task atau tambah tugas. Nah, ini tinggal diklik di sininya. Nah, ini udah di sini. Nanti tinggal Bapak Ibu isi lagi. Saya tambahkan lagi nanti contohnya ya, tambah lagi task misalkan kurikulum biasa buat jadwal ya. Jadwal misalkan. Jadwal pelajaran semester genap. Nah, tinggal lagi klik ini, tambah tugas. Tinggal diklik sini. Nah, ini Bapak Ibu, berarti saya sudah membuat ada 3 ya. Cuma ini belum ada isinya nih. Harus dilengkapi lagi di sini. Ini juga belum ada isinya. Kalau menambahkan bucket, Bapak Ibu tinggal klik yang ini. Tambahkan wadah baru. Nah, ini tinggal diklik. Misalkan ini waka kurikulum. Ini saya ganti lagi waka kesiswaan. Nah, nanti tinggal kalau tambah wadah lagi tinggal klik sini. Misalkan waka sapras. Nah, tinggal klik. Nah, ini. Seperti ini. Nah, ini saya sudah berarti mencontohkan ya. Untuk pengisiannya tinggal Bapak Ibu tambah tugas di sini ya. Waka kesiswaan itu apa? Misalkan bagian peringatan
17 Agustus tinggal tambah tugas, Wakasapras misalkan sarana prasarana misalkan musola tambah tugas, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bebas berkreasi sendiri. Oke, seperti itu Bapak Ibu cara membuat bucket dan taksnya. Jadi ini namanya bucket yang di atas atau wadah, yang ke bawah ini adalah taksnya atau tugasnya. Nah, kemudian yang dikumpulkan yang mana? Yang dikumpulkan adalah yang listnya Bapak Ibu, daftar. Nih. Nah, ini ya. Ini yang listnya. Ini saya baru membuat tadi ini kan. Ini yang untuk wadah Waka Kurikulum. Tadi ini. Ya. Erapot semester ganjil, erapot baru satu tadi yang saya buat ya. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sudah mengisi semua yang di botnya ini, yang ini diisi ya. Ini diisi seperti tadi ya, ditugaskan ke siapa. Ditugaskan ke siapa, misalkan. Nah, kayak lagi. Seperti tadi ya, tugasnya minimal 3. Maksimal 3 ya, harus ya. Kemudian ini dikasih mulai kapannya. Jatuh tempo, misalkan sini Bapak Ibu bebas aja ya. Nah, ini labelnya dikasih label, misalkan label warna merah seperti ini. Itu labelnya mau diganti juga boleh, kalau tidak diganti juga tidak apa-apa. Jadi tinggal diisi catatannya sama indikatornya sama Bapak Ibu ya. Itu ini sudah seperti ini, nanti tinggal dilengkapi lagi. Nanti yang dikumpulkan seperti ini Bapak Ibu. Saya bisa melihat bahwa di wadah di bucket Waka Kurikulum itu sudah ada 2 yang Bapak Ibu olah. Bapak Ibu lengkapin ya. Nah, ini prioritasnya belum diisi tadi ini ya. Ini berarti harus diisi juga di sini. Jadi terlihat di sininya Bapak Ibu. Di listnya ini. Oke, seperti itu. Nanti yang ini yang di screenshot Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa screenshotkan mungkin supaya di screenshot 1 layar juga boleh supaya lebih terlihat ininya profilnya segala ya. Nanti di screenshotkan baru kemudian dikumpulkan di kantong tugasnya. Seperti itu Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Boleh langsung atau harus raise hand? Raise hand dulu atau? Yang raise hand dulu dari tadi Pak Andi ya. Silakan Pak Andi. Bisa dibuka audionya. Silakan Pak Andi. Lanjut aja dulu Bu. Lagi. Oh, lanjut. Ya, lanjut dah. Iya, baik. Iya. Ke Ibu Aminatun Johra. Ya, silakan Bu Aminatun Johra. Bisa dibuka audionya. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk mengajukan pertanyaan. Apakah materi ini ada rekamannya, Bu? Soalnya tadi kan terlambat masuk, baru setengah, belum terlalu loading perangkatnya, materinya saya dapat setengah. Jadinya apakah ada share untuk rekaman pertemuan ini atau bagaimana? Itu aja Bu, ada lagi? Saja. Ada lagi? Oh iya. Itu saja. Baik Bapak Ibu ya, jadi untuk kegiatan ini saya sudah merekam. Jadi kalau ada tulisan di sini berarti saya sudah merekam dan Bapak Ibu serahkan saja rekaman ini kepada saya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ikut-ikut misalkan mau ikut merekam juga nanti akan terputus ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat rekamannya, hasilnya ada di mana. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat rekamannya. Nanti kalau ini kan belum selesai ya. Yang kemarin misalkan. Nah, yang kegiatan kemarin Bapak Ibu yang saat briefing
itu Bapak Ibu bisa melihat rekamannya di sini Bapak Ibu. Jadi di meeting recording ini selain link meeting saya letakkan di sini, juga recordingnya, rekamannya. Hasil rekaman juga ada di saluran meeting recording Bapak Ibu ya. Kalau penugasan ini khusus untuk tugas-tugas. Kalau materi ini khusus untuk materi atau hal-hal yang lain yang sudah saya posting Bapak Ibu. Di sini saya sudah memposting juga juknisnya yang berbentuk PDF. Kemudian ada surat undangan peserta Bapak Ibu. Nah, jadi nanti untuk penugasan Bapak Ibu lihat di saluran penugasan ya. Nah, ini ada Pak Anwar Sudi memberi reaksi ya. Nah, ini untuk di meeting recordingnya, rekamannya Bapak Ibu dilihat di saluran meeting recording. Kemudian di file, ini kan ada postingan, ada file ini. Bapak Ibu klik di sini, di filenya. Nah, ini sudah ada ini yang rekaman yang sebelumnya. Nah, ini yang saat briefing kemarin ya, ini tulisannya. Bapak Ibu tinggal klik aja ini yang recording ini, di kursornya arahkan ke sini, kita klik seperti ini. Nah, Bapak Ibu tinggal langsung bisa melihat tampilannya. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir, rekaman semua kegiatan ini akan secara otomatis masuk di file di sini pada saluran meeting recording. Bapak Ibu tinggal lihat file, nanti insya Allah hari ini juga begitu sudah selesai, maka akan muncul hasil rekaman kegiatannya. Jadi pada saluran meeting recording, diklik filenya, kemudian Bapak Ibu tinggal mengklik foldernya, kemudian bisa membuka langsung. Ya, nanti kalau diklik ini akan langsung berjalan. Bisa dilihat nanti Bapak Ibu ya. Seperti itu ya, Bu Aminatun Johra. Ya, terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Selanjutnya. Halo. Pak Bu ini dulu ya. Bu Juhratul Wardiani dulu ya, Pak Marjuki. Oke, silakan. Ya. Silakan Bu Juhratul Wardiani. Baik, terima kasih banyak Bunda. Yang saya mau tanyakan adalah di bucket tadi, untuk di bucket untuk mata pelajaran, misalnya terutama di mata pelajaran saya PAI, apakah di bucket itu kita taruh babnya bisa bab atau berupa apa namanya? Bentar. Di bucketnya misalnya saya taruh bab 1 tentang misalnya iman pada hari akhir, terus di bucket keduanya adalah tata krama kepada orang tua dan guru. Apakah bisa seperti itu? Lalu taksnya nanti adalah penugasannya kepada per kelas, misalnya ke kelas 9A, 9B, 9C, dan setiap taks itu terdiri dari grup dari kelas tersebut. Apakah seperti itu, Bunda Coach? Bisa Ibu, saya langsung jawab ya Bu ya, Bu Juhratul. Jadi itu bebas aja Bu ya. Jadi untuk bucketnya ini Bapak Ibu bisa menyesuaikan aja, jadi bisa berkreasi sendiri. Jadi boleh seperti Ibu tadi boleh. Mungkin yang saya sedikit tambahkan, mungkin di taksnya itu jangan untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi taksnya ini kan untuk satu kelas ini Bu ya. Ini misalkan untuk nah jadi nanti di sini mungkin taksnya itu Ibu kasih misalkan kelompok A, kelompok B gitu ya, atau misalkan nama-nama kelompok, misalkan kelompok Abu Bakar, Umar gitu mungkin Bu. Ya Bunda ya. Iya, jadi jangan kelas. Jadi di taksnya itu nama kelompoknya aja, misalkan kelompok A nanti siapa-siapa. Iya, siapa-siapa aja ininya. Ya, baik. Seperti itu Bu Juhratul ya. Iya, terima kasih banyak Bunda Coach. Iya. Kemudian ini juga Bapak Ibu, jadi di sini nanti misalkan Bapak Ibu jangan kaget, oh saya kok ada ditambahkan dengan teman saya. Bapak Ibu boleh ya, misalkan Bapak Ibu belum ada Teams-nya, Bapak Ibu ingin membuat Teams yang baru dengan anggota-anggota teman-teman yang ada di grup ini, boleh Bapak Ibu ya. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat grup dengan Teams, misalkan nama Teams-nya apa, terserah aja, misalkan level 200 nama Bapak Ibu. Baru Bapak Ibu ingin menambahkan peserta yang ada juga boleh. Atau Bapak Ibu menggunakan Teams yang ada sebelumnya juga boleh Bapak Ibu. Jadi bebas aja. Diperbolehkan.
Kita lanjutkan ke Bapak Marjuki, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Jadi ini ada masalah sedikit beda nih Bu. Umpama nih Bu, pertama jaringan internet kita kadang-kadang lemot atau bagaimana. Kira-kira Bu, umpama jaringan internet lemot dan listrik tiba-tiba macet Bu. Kira-kira materi yang disampaikan dengan dengan materi yang dikasih kita itu Bu, yang di PDF itu, umpama kira-kira bisa nggak mewakili Ibu sewaktu-waktu tiba-tiba seperti itu kira-kira Bu? Karena kan kita tidak tahu internet ini kadang-kadang putus di tengah jalan begitu kan, pas kita lagi on-nya, atau listrik karena situasi tertentu mati. Nah, kira-kira materi di kelas kita seperti yang di-share di PDF itu, umpama kita tidak bisa melanjutkan, apakah bagaimana Bu kira-kira gitu? Gimana solusi modelnya gitu? Terima kasih Bu. Ya baik Pak, jadi memang kemarin kan sudah saya sampaikan ya Pak ya, bahwa syarat kelulusan dari pelatihan ini yang pertama adalah keaktifan peserta, artinya kehadiran peserta saat meeting itu kan dinilai Pak ya. Maka di sini penilaiannya juga secara otomatis karena di sini kan Teams ini sudah mendeteksi secara langsung. Jadi begitu Bapak Ibu bergabung, maka presensi kehadiran Bapak Ibu sudah otomatis tercatat secara sistem. Tidak lagi dalam bentuk mengisi absensi kehadiran. Nah, kemudian untuk kendala-kendala mungkin yang kalau dari segi materi Bapak Ibu itu yang sudah saya sampaikan ya, seperti itu juga dari Juknis, dari modul itu juga yang akan saya sampaikan di dalam penyampaian saat hari ini ya. Jadi saat meeting itu kurang lebih sama. Ini tidak masalah kalau memang Bapak Ibu tidak bisa bergabung, nanti bisa setidaknya memberikan informasi kepada kami. Nanti kemudian Bapak mungkin bisa melihat hasil rekamannya ya Bapak Ibu ya. Nanti dilihat di hasil rekamannya, di situ nanti mungkin supaya bisa pemahamannya sama. Hanya saja kalau bisa diharapkan bisa bergabung lah, walaupun mungkin kendalanya sinyalnya kadang masuk bergabung, kadang terputus, itu akan terlihat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu misalkan gabung keluar itu juga akan terlihat. Itu tidak masalah, yang penting menunjukkan bahwa Bapak Ibu tetap ada keinginan untuk perhatiannya terhadap meeting yang dilaksanakan seperti ini. Jadi tidak masalah Pak Marjuki. Silakan aja Pak, nanti terima bisa kasih Bu. Iya. Nggih. Ada lagi Pak? Sudah ada lagi Bu. Oh iya, selanjutnya Pak Muhammad Isnaini, silakan Pak. Tidak terdengar suaranya Pak Muhammad Isnaini. Pak Muhammad Isnaini, coba headsetnya mungkin dicabut aja Pak dari laptopnya coba. Boleh saya satu lagi Bu? Sebentar Bu ya, masih Pak Muhammad Isnaini nih. Tapi belum bisa terdengar nih Pak suaranya. Pak Muhammad Isnaini belum terdengar Pak suaranya. Atau Bapak bisa tuliskan di sini Pak, di chat sini Pak. Ini yang ada kayak chat ini. Sudah terdengar ya suaranya Pak Muhammad Isnaini. Pak Muhammad Isnaini tidak terdengar Pak. Nanti Bapak bisa chatkan di sini Pak. Bapak ketikkan aja kali Pak ya. Nanti saya bisa lihat. Pak Muhammad Isnaini nanti bisa diketik di sini Pak. Tidak terdengar suaranya. Di chat ini Pak ya. Di chat ini. Di sini. Maaf ya Pak Muhammad Isnaini tidak terdengar suaranya.
Nanti bisa dituliskan aja ya Pak ya, Pak Muhammad Isna ini. Kasihannya beliaunya sudah lagi berbicara. Kanda master, itu cabut yang di telinga itu kanda master. Tidak mendengar ya Bapaknya. Pak Marjuk, Pak Muhammad Isna ini. Bisa diketikkan ini Pak, di room chatnya ini Pak, pertanyaannya Pak ya. Baik, kita ke ini Pak ya, Pak Muhammad Isna ini dituliskan di sini Pak, di room chat ini. Pertanyaannya Pak. Diketikkan di sini Pak ya, nanti bisa saya bacakan pertanyaannya apa. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Aminatun Johra. Sudah tadi ya, bertanya lagi Bu. Persilakan Bu. Masalah jadwal Bunda. Masalah jadwal yang kita mulai jam 1. Kebetulan kan kami lagi di sini sudah tatap muka. Keluar Pak. Tadi Bu Aminatun Johra, tadi saya ada gangguan sinyal sedikit, bisa diulang Bu pertanyaannya? Iya Bunda. Masalah jadwal meeting kita. Setiap hari kita mulai jam 1 atau jam 1:10 menit. Saya lihat tadi di grup. Nah, kebetulan kami di Lombok Tengah kan tatap muka. Udah BDR. Pulangnya kayak tadi jam 1, belum nyampe rumah, belum sholat, belum apa, biar tidak terlambat, gitu maksudnya Bu. Biar kita tidak terlambat masuk ke room untuk meetingnya, apakah bisa kita mulainya jam 2 WITA, biar bisa standby. Cuman itu aja Bu, terima kasih banyak. Ya baik Bu ya, jadi saya paham Bapak Ibu bahwa kita semua mempunyai aktivitas yang berbeda-beda Bu ya. Jadi kalau memang Ibu misalkan bisanya jam 2 baru bergabung juga tidak apa-apa Bu. Karena saya mohon maaf karena saya juga harus ada lagi meeting bersama setelah selesai di kelas ini, saya akan melanjutkan lagi. Jadi ada kegiatan yang lain juga. Jadi nanti bagi Bapak Ibu yang memang tidak bisa tepat waktu juga tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya, yang penting Bapak Ibu bisa mengikutinya, bisa bergabung. Kemudian yang terpenting lagi Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan nilai KKM-nya yang kemarin ya, bahwa tugas 1 itu nilainya 75, minimumnya tugas 2 itu 75, tugas 3 75, tugas 4 itu 70. Karena itu syarat kelulusan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan keempat-empatnya itu dengan nilai KKM, itu insya Allah Bapak Ibu akan lulus. Nah untuk kehadirannya walaupun Bapak terlambat atau Ibu terlambat itu tidak menjadi masalah. Tapi diusahakan kalau memang bisa tepat ya tepat, kalau memang tidak bisa tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi kita saling saling ya mudahnya aja ya, saling Bapak Ibu bisa melakukan aktivitasnya, saya juga bisa melakukan aktivitasnya. Jadi tidak apa-apa Bu, silahkan aja. Ya, begitu ya Bu Aminatun Johra. Iya Bunda, terima kasih banyak. Iya tidak apa-apa Bun, kalau misalkan agak terlambat. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Pak Marjuki masih ada yang ditanyakan Pak? Ini masih raise hand di sini. Termasuk cukup Bu. Nanti matikan raise hand. Oh baik, bisa diturunkan Pak, atau saya turunkan sini juga bisa. Selanjutnya Pak Anwar Suhudi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plenar ini sangat menarik Bu. Tadi kan yang ikuti itu tentang pembuatan list penugasannya Bu ya. Iya. Nah, bagaimana kan itu tadi penugasan modelnya. Jadi apakah langsung link ke tugas yang di assignment yang kita buat sebelumnya, atau
tugas yang akan kita berikan melalui planner itu harus kita upload dulu ke plannernya, atau langsung nyambung ke assignment yang kita buat, tugasan yang kita buat, atau perlu kita di planner itu kita masukkan juga tugasnya. Kan tadi cuma dibuat listnya saja, belum ke bagaimana apa penugasan misalkan e-raport. Apakah planner ini hanya sekedar pemberitahuan modelnya atau bisa juga dimasukkan tugas ke dalamnya langsung? Nah, itu pertanyaan yang apakah sekedar ingin mengetahui keaktifan saja, atau bisa juga penugasan, kan tadi tugas bahasanya, apa bisa juga penugasan dimasukkan ke plannernya. Terima kasih. Baik. Menjawab pertanyaan Pak Anwar Sudi tadi ya. Nah, ini terkait dengan aplikasinya di pembelajaran ya Pak ya, atau terkait dengan pengumpulan tugas Bapak sebagai peserta, saya tanyakan dulu. Oke, misalkan kan ini kan planner ini kan tadi saya ikuti dari awal, kan planner kan tugasnya untuk mengetahui kita membuat bucket, wadah. Nah, kemudian setelah itu baru kita buat penugasan. Ya kan? Bapak ya. Nah sekarang kan misalkan yang Ibu tampilkan itu kan misalkan cara pengumpulannya ya Pak ya, cara pengumpulan tugasnya. Enggak, maksudnya apakah misalkan e-raport semester genap, apakah kita yang membuat, kan kita sebagai misalkan di yang Ibu tampilkan maka kurikulum, kan kita yang membuat misalnya. Nah, kemudian kita buat di situ ada tasnya e-raport semester genap. Nah, apakah di e-raport itu maksud yang di e-raport ini apakah sekedar pemberitahuan atau memang ada penugasan di sini, atau penugasannya nanti di assignment yang di penugasan di kelasnya? Oh, begini Bapak, saya jelaskan. Jadi ini hanya sekedar contoh Bapak ya. Jadi yang e-raport semester genap, e-raport semester ganjil ini hanya sekedar contoh bagaimana kita membuat task B Planner and To Do atau planner itu di Microsoft Teams, Bapak Ibu. Tapi bukan berarti Bapak mengerjakan tugas ini, tidak. Ya, jadi tugas Bapak Ibu itu hanya membuat semacam contoh bagaimana kalau kita mengisi aplikasi task B Planner and To Do pada Teams, yaitu dengan memberikan beberapa paket dan beberapa task begitu. Nah, untuk pengerjaan tugasnya, sedangkan tugas terkait dengan tugas Bapak Ibu sebagai peserta, Bapak bisa lihat di sini di Teams-nya ini. Kita lihat di tugasan, di penugasan di sini. Ini tugas Bapak Ibu ya. Tugas Bapak Ibu terkait dengan peserta. Bapak Ibu lihat tugasnya. Di sini tampilan siswa. Nah, jadi tugas Bapak Ibu setelah tadi Bapak Ibu membuat di planner, jadi ya tadi setelah membuat di planner dengan beberapa bucket, beberapa task tadi sesuai rubriknya ini, berarti kalau kita ingin nilai maksimum 4 bucket, 4 task masing-masing. Nah, setelah itu Bapak screenshot atau dipoto juga bisa, atau di screenshot dengan print screen atau dengan aplikasi snipping tool seperti ini. Bapak screenshot, jadi nanti pekerjaannya yang sudah kita buat, anggap aja misalkan saya sudah buat contohnya ya, contoh punya saya seperti ini. Misalkan yang sudah saya buat, yang sudah agak ini kan baru sedikit ya, misalkan yang di sini di ini. Nah misalkan ini kan saya sudah membuat sebagai tugas dulu saat saya menjadi peserta ya Bapak Ibu ya, tapi ini cuma 2, harus ditambahkan 3. Nah, kemudian yang di screenshot itu listnya ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu screenshot 1 layar ini. Kalau masih kurang tinggal ditambahkan lagi screenshotnya sampai penuh. Jadi supaya bisa kelihatan, ini kan berarti di sini harus ada 3 ya. Ini baru 2. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti yang dikumpulkan itu hasil screenshotnya ini. Itu kalau terkait dengan penugasan. Jadi Bapak Ibu nanti di tugasnya itu, saya kembali ke sini, ke Teams. Di tugasnya yang di sini,
Nah, nanti Bapak tinggal setelah Bapak screenshot tadi listnya, jadi tidak usah bot-botnya tidak usah di screenshot, cukup listnya aja yang Bapak screenshot. Kemudian Bapak kumpulkan di sini di tampilan siswa. Kalau tampilan Bapak di sini nanti ada di sininya add work atau tambahkan pekerjaan. Bapak klik itu ya, karena ini tampilan saya sebagai guru. Bapak klik di add work-nya itu, kemudian pilih ada pilihan di situ. Nanti setelah add work itu Bapak tambahkan pekerjaan, kemudian Bapak tinggal pilih unduh atau unduh dari perangkat saya. Nanti kemudian Bapak Ibu pilih filenya yang screenshot tadi itu, screenshot listnya ditambahkan di sini. Berapa, misalkan ada 1 ya tinggal ditambahkan 1, kalau ada 2 ada 2. Setelah itu kemudian klik kumpulkan. Nanti akan masuk tugas Bapak Ibu ke saya. Jadi kalau terkait dengan tugas ya Bapak ya, kalau terkait dengan kenyataannya di dalam penggunaan text Bepender and to do, itu kenyataannya nanti kita itu siswa dalam pembelajaran ya, saya kembali ke text Bepender and to do. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi ini nanti untuk penilaian memberikan tugas secara berkelompok. Jadi dia tugasnya tidak masuk ke assignment ya, seperti Bapak katakan tadi, dia tugasnya ada di khusus di aplikasi Task by Planner and To Do Bapak. Jadi nanti siswa-siswa yang ditugaskan seperti ini, misalkan saya membuat di sini tadi di planner tadi, ini nah misalkan saya menugaskan ini ke 3 orang ini. Ya, untuk jadwal pelajaran semester genap saya tugaskan kepada 3 orang, atau kita lihat di papannya aja. Nah, maka ketiga orang ini akan mendapat notifikasi di sininya atau aktivitasnya bahwa dia mempunyai tugas untuk mengerjakan jadwal pelajaran semester genap. Seperti itu Bapak. Nanti kemudian dia bisa memberikan tadi sesuai dengan indikator tadi. Misalkan indikatornya apa. Nah, ini bisa kemudian dia memberikan checklistnya. Seperti contohnya misalkan di sini saya pernah mendapat tugas sebagai siswa di plannernya Pak Muhammad Taufik sepertinya. Ini saya sebagai siswa. Nah, ini. Nah, kalau kita membuka dari planner, kalau siswa Bapak Ibu membuka dari planner ini dari sini, maka semuanya akan terbuka. Walaupun saya yang mendapat tugas kan hanya ini nih, di bagian kurikulum. Nah, tapi saya bisa membuka tugas yang lain. Tapi kalau kita membuka dari aktivitas, biasanya ada kayak semacam aktivitas ini kan seperti notifikasi-notifikasi gitu ya, kalau di WA. Nah, kalau kita mendanani seperti ini, saya kemarin mana ya yang ada task by planner itu. Nanti ada pemberitahuannya di situ, task by planner and to do menugaskan Anda. Nah, itu seperti itu. Jadi kita melihatnya di sini. Ini kalau dalam aplikasinya ke siswa ya, atau ke dalam praktek kenyataannya nanti seperti itu Bapak. Tapi kalau untuk sekedar pengumpulan tugas itu tadi cukup tadi seperti itu tadi saja. Jadi cukup. Jadi, ya. Jadi berarti tugasnya kita taruh di assignment, kemudian nanti untuk pemberitahuan bahwa ada tugas itu kita buat di planner berarti Bu ya? Begitu maksudnya? Tidak Pak, tugasnya langsung di aplikasi ini. Task Nah, by planner and to do. Kenapa untuk memasukkan tugas di task itu Bu di mana letaknya? Untuk Oh, memasukkan tugasnya. Ah, itu maksudnya dari tadi. Oh ya gini ya, Bapak ada taksnya ini? Ada Bu, ada, udah saya buat, udah saya upload tadi, udah. Iya, sudah dibuat ininya sudah muncul di sini ya? Sudah. Ya kalau sudah berarti sudah aja Pak. Jadi dia memang terpisah, tidak tergabung di assignment-nya. Jadi dia merupakan tugas kelompok, tapi dia bukan di assignment yang kalau di Teams itu kan ada assignment-nya. Kalau kita ingin menambahkan di timnya langsung juga bisa Bapak Ibu. Kalau ini kan di luar sini ya, taksnya ya. Kalau misalkan Bapak Ibu mau menambahkannya di Teams-nya, misalkan saya buka Teams dulu ya, ini semua Teams. Misalkan saya buka di Teams ini, yang belum ada pernah plannernya ya. Nah Bapak Ibu bisa juga seperti ini, Bapak Ibu pilih Teams-nya dulu, terutama yang Bapak Ibu sebagai guru ya. Nah, baru Bapak Ibu pilih di sini tabs-nya ini yang ada tambah ini. Ini kalau kita menambahkan di tim khusus di tim ini aja gitu ya.
Kalau ini kan di aplikasi luar sini. Nanti akan muncul juga tapi nanti di luar sini kalau sudah kita menambahkan. Nah, kalau di tim aja Bapak Ibu tinggal klik yang tambah ini. Nah, tambah Bapak Ibu cari aplikasinya. Kita klikkan misalkan planner, plan. Di sini belum jalan. Oh iya, ini sudah. Nah, ini sudah ada ini aplikasinya ya, Bapak ya. Nah, ini tinggal diklik seperti ini. Itu dia akan menambahkan. Nah, ini masih proses-proses seperti itu. Jadi kalau kita ingin menambahkannya di timnya langsung. Nah, ini misalkan ini diganti nama tugasnya, misalkan tugas atau planner atau tugas keterampilan juga bisa. Misalkan ya, tugas keterampilan. Di sini planner aja dulu ya. Nah, kemudian tinggal disimpan. Seperti ini. Ini kalau ini cara kedua ya Bapak ya, jadi bisa menambahkannya langsung di Teams-nya. Nah ini langsung muncul udah di sini kan. Nah ini sama juga. Nah kalau ini Bapak tinggal ngisi bucketnya diganti misalkan apa di sini tadi ya, misalkan apa tugas keterampilan, baru sini lagi misalkan tugas proyek, apalagi di sini ya seperti itu. Tinggal dibuat kemudian tambahkan ininya ke bawahnya untuk taksnya masing-masing. Ini kalau kita menambahkan di planner. Jadi dia tidak bergabung di assignment ya, Pak Anwar Sudi. Kalau assignment kan ada di sini ya, ada di tugas ini. Terpisah dia. Seperti itu Pak, mungkin apa bisa dipahami penjelasan saya? Jadi kalau untuk terkait tugas Bapak sebagai peserta mudah aja ya Bapak Ibu ya. Tinggal membuat tadi seperti ini tadi. Cuma Bapak Ibu lihat ingat rubriknya kalau mau nilainya 100 berarti Bapak Ibu harus membuat 4 ya. 4 bucket, 4 taks masing-masing. Kalau Bapak Ibu misalkan tidak, kalau cuma 3 tadi nilainya ada ya 75 ya tadi ya. Kalau cuma pas 3 aja. Kemudian harus diperhatikan ini harus ada 3 yang mendapat tugasnya. Nanti akan dikumpulkan adalah papan-papannya ini nggak usah di screenshot, cukup yang listnya aja yang di screenshot. Nanti jadi saya akan melihat kalau seperti ini berarti oh Bapak sudah membuat, ini kan bucketnya sama nih. Ini bucketnya sama, ini taksnya baru ada 3 berarti. Terus ini belum ada isiannya. Nah ini juga belum lengkap. Jadi Bapak Ibu harus lengkapin ini ya semuanya. Ada prioritasnya ini harus diisi. Kemudian ini juga harus diisi. Ini kalau mengisinya tinggal diklik ini bisa juga. Nah ini tinggal diisi di sini ya. Diisi. Seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan terkait cara mengisinya? Mengisi lengkapnya di sini atau papannya. Untuk melengkapinya berarti di lampiran itu Bu ya, misalkan begini Bu. Maksudnya misalkan begini. Kita kan mau membuat planner nih, tapi kita mau memberikan misalkan kita kan online ini daring. Jadi memberikan kebetulan yang di SMA, jadi memberikan tugas ke anak itu misalkan mengerjakan lembar kerja secara berkelompok. Misalnya nah, misalkan ke anak-anak, kita mau share ke anak-anak tapi per kelompok. Apakah tugas itu kita masukkan ke planner juga atau kita masukkan ke assignment? Karena tadi saya lihat di beberapa planner ada kayak PowerPoint atau ada kayak materi yang dimasukkan di planner Ibu tadi. Di lampirannya. Misalkan kita memberikan tugas secara langsung lah lewat planner misalnya. Untuk menginput LK-nya, kayaknya di lampiran di bawah ada lampiran tadi. Bisa dimasukkan di lampiran bawah. Nah itu fungsi lampiran ini kan berarti untuk memasukkan tugas yang ingin kita berikan kayaknya misalnya. Apa betul Bu? Kalau tidak salah. Iya betul Bapak betul. Iya betul. Itu maksudnya yang tadi berarti misalkan kita mau memberikan lembar kerja berarti kita tambahkan di lampirannya berarti ya Bu ya? Iya betul Bapak betul sekali. Jadi kalau misalkan tugas kita itu ada lembar kerjanya, Bapak tinggal klik di sininya ya, tambahkan lampirannya ini. Ya nanti tinggal. Oh iya seperti itu. Kasih, Bu. Tinggal ditambahkan file. Jadi misalnya kerja kelompok gitu ya. Nah kerja kelompok kan sisa kerja kelompok.
Nah, ini kemudian kita tambahkan lampiran sininya. Ya, benar, bagus sekali Bapak. Jadi tinggal ditambahkan di sini filenya ya. Nah, ini nanti filenya ini kan masih bisa diunduh. Ini kalau kita klik sini. Makasih, Nah, Bu. ini dia akan membuka ke desktop kita ya, terhubungnya. Ya, benar Bapak. Satu lagi Bu. Iya, silakan Pak. Tugas kita ini kan kita cuma membuat ininya saja, berarti lampirannya enggak kita buat kan untuk penugasan sekarang. Apakah boleh kita membuat kelas masing-masing tapi kita masukkan teman-teman yang dari mana, pokoknya yang punya akun, yang penting punya akun Bu. Kalau bisa yang ditambahkan teman-teman yang ada di grup Bapak Ibu ini aja. Oh, yang ini aja, yang grup kita ya, ini aja. Bapak Ibu ya. Jadi jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalkan kok saya ada ditambahkan. Nah, itu kemudian teman-teman yang ditambahkan itu nggak usah dikerjakan, itu taksnya nggak apa-apa. Itu kan cuma formalitasnya aja. Jadi tidak mengerjakan tugas dari teman kita ya. Silahkan aja Bapak Ibu ya. Jadi saya juga minta izin kepada para peserta kalau misalkan ada yang ditambahkan temannya ya nggak apa-apa lah ya. Jadi saling membantu aja. Makasih Bu. Ya silakan Pak. Jadi silakan dibuat Teams yang baru ya, boleh. Karena ini kan dengan menggunakan akun Guru Inovatif ya. Kalau siswa kita kan tidak ada yang akunnya Guru Inovatif. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan, ini Bu Dini ya, Dini Agustiani, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ibu Yati, saya mau nanya sedikit ini terkait dengan tax by planner-nya yang tadi itu. Bagaimana cara mengganti ke bahasa Indonesia? Soalnya di punya saya ini dia pakai bahasa Inggris semua. Oh, iya. Iya. Ada lagi Bu yang ditanyakan? Bagaimana cara mengganti ke bahasa Indonesia untuk menunya ini di My Tax To Do? Iya. Itu aja Bu. Iya. Ada lagi? Terima kasih. Iya. Itu aja. Iya. Jadi Bapak Ibu itu terkait dengan ini ya, bahasa ini terkait dengan pengaturan di Teams-nya ini. Sebentar, saya kembali ke Teams kita aja ya, biar enggak. Jadi Bapak Ibu di Teams-nya ini, di Teams Bapak Ibu nih yang di foto profil ini ada ya, Teams-nya yang di atas ada foto profilnya kan? Ya. Ada titik tiganya enggak di sampingnya? Kalau Bapak Ibu belum ada titik tiga, berarti itu masih yang lama. Bapak Ibu tinggal klik profilnya seperti ini. Nanti dia ada ke bawah itu tulisannya settingan. Ya, nanti Bapak Ibu klik settingnya, kemudian pilih bahasa. Nah, kalau yang sudah terbaru itu ada di sini, Mbak Ibu. Ada di samping profil kita ini ada titik tiganya ini. Nah, ini diklik sini. Ya, di samping foto profil kita. Atau kalau nggak ada fotonya berarti inisial namanya, simbol hurufnya. Ada titik tiganya, sudah ketemu? Di samping nama, di samping foto profilnya yang di atas. Sudah dilihat, Bu? Ya, sudah dilihat. Nah, ada pengaturan atau kalau Ibu berarti setting bahasa Inggris kan, masih kan? Ya, setting ya. Klik pengaturannya, diklik setting. Nah, baru pilih yang bahasa, yang di bawah sini. Nah, bahasa. Kalau Ibu berarti language kali, masih bahasa Inggris kan? Iya. Nah, ini yang di atas ini itu kalau punya Ibu berarti masih English United States, itu Ibu ganti. Nah, ini diklik yang segitiga ke bawahnya, diklik. Pilih yang bahasa Indonesia. Seperti saya ini. Iya. Bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah, yang kedua biar aja nggak usah diganti ya. Yang di bawah tetap ini. Kalau sudah, tinggal aktifkan ya. Terapkan. Ada? Ada terapkan? Biasanya ada tulisannya terapkan. Atau save and restart. Berarti kalau bahasa Inggris, save and apa? Tapi jangan sekarang, Bu, nanti aja. Kita kan lagi rapat. Soalnya kalau save and restart nanti Ibu akan terkeluar dia nanti setelah ini ya. Di sini maka nggak ada, saya juga
save and restartnya mana nggak ada. Nanti itu cara mengubah settingannya, maka secara otomatis semuanya nanti akan berbahasa Indonesia. Ini munculnya ini kan bahasa Indonesia ya. Nah, ini materi. Ini kan postingan file. Kalau Ibu mungkin bukan ya, kalau bahasa Inggris seperti itu. Nanti yang di sini juga meeting biasa tulisannya dia kalau berbahasa Inggris. Oke, seperti itu Bu ya cara mengubahnya. Kalau yang Bapak Ibu misalkan masih yang lama, biasanya sudah terbaru sih, itu dia kalau yang lama itu panjang ke bawah dulu tuh. Baru sama, ketik aja, celik aja yang settingannya, nanti sambungnya ke situ tadi. Ya, seperti itu caranya di pengaturan ini, kita pilih bahasanya. Pilih bahasanya ini Indonesia. Seperti itu, nanti ada save and restart. Silakan, ada lagi yang ditanyakan? Seperti itu ya, Bu Dini ya. Iya, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Marjuki. Pak Marjuki ada yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu terkait tugasnya, semua bisa memahami ya. Kalau ada yang masih kurang paham tentang tugasnya, bisa ditanyakan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan, segera aja dikumpulkan ya. Memang batas pengerjaan tugas itu sampai 1 Juli ya, Bapak Ibu. Tadi Bapak, siapa lagi ya yang tidak jadi, belum tadi, Bapak Andi Ali Kurniawan tadi sudah ya? Pak Andi jadi bertanya. Ini ada Pak Haji Sepul Udin membuka audio, silakan Pak. Kalau ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu. Tentang materinya. Ya. Jadi materi kita adalah Microsoft Teams update. Jadi update itu artinya yang terbaru dari Microsoft Teams. Kemudian planner atau tasks di Teams itu adalah tasks, Be Planner, and To Do. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, seperti tadi saya menjelaskan sedikit tentang breakout room ya. Jadi saat kita rapat seperti ini, misalkan Bapak Ibu meeting dengan siswanya gitu ya, kemudian Bapak meminta siswa untuk membuat diskusi-diskusi kecil gitu ya dalam kelompok-kelompok. Nah, Bapak bisa, Ibu bisa membuatnya di sini. Nah, ini breakout room, ruang terpisah ini. Nanti bisa terlihat tampilan saya ya, Pak Muhammad Taufik di situ. Pak Muhammad Taufik. Oh, ya sudah. Bisa terlihat ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini pertama kita disuruh pilih jumlah ruang yang ingin dibuat. Nah, Bapak Ibu ingin berapa ruang? Misalkan di sini ada 18 peserta. Bapak Ibu mungkin masing-masing kita buat aja misalkan 4 kelompok. Ya, berarti nanti ada yang 4. Ada yang 4, ada yang 3 ya. Ada yang 2 ya. Atau yang 4 kelompok aja, 16, 18. Ya berarti ada yang 4, ada yang 5 lah, 4 kelompok. Nanti ditentukan sini, misalnya contohnya aja Bapak Ibu ya. Nah ini, seperti ini, 4 kelompok aja kan. Tergantung Bapak Ibu ya. Nah kemudian bagaimana Anda ingin menetapkan orang ke ruang? Kalau secara otomatis berarti Bapak Ibu menyerahkan jumlah peserta-pesertanya itu pembagian kelompoknya kita serahkan kepada aplikasi ini. Tapi kalau kita ingin secara manual, berarti kita tinggal mengklik secara manual. Karena kan mungkin anak-anak itu sudah ada kelompoknya gitu ya. Nah, berarti kita memasukkannya secara manual. Misalkan kalau secara otomatis, ya tinggal kita klik aja secara otomatis. Coba aja ya. Kita buat ruang. Ini kalau secara otomatis ya, kita lihat bagaimana dia membagi. Bapak Ibu ada 18 peserta. Masih muter-muter tapi ini. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya.
Nah, ini ruang 1 itu ada 5, 5, 4, 4. Nah, bisa kita lihat di ruang 1 ini, kita lihat. Nah, ruang 1 itu dia langsung memilih, ini orang-orangnya ya, Bu Hasni, Bu Dini, Haji Saiful Udin. Ini kalau contohnya aja Bapak Ibu ya, saya tapi tidak akan membuat Bapak Ibu dalam ruang-ruang seperti ini. Ini kalau Bapak Ibu nanti mau menerapkan ke siswanya silakan. Ini kalau kita secara otomatis, jadi kalau siswa Ibu banyak, bagusnya secara otomatis aja. Kan capek ya kalau satu persatu kita masukkan. Nah Bapak Ibu misalkan di ruang ini Bapak Ibu bisa ganti namanya. Ya. Nah, tapi sebelumnya setelah ini kita harus menyeting dulu Bapak Ibu, titik 3 ini. Di setting ini. Nah, pengaturan ruang ini harus yang utama. Jadi setelah kita membuat kelas tadi, kita harus ke titik 3 ini, ke pengaturan ruang. Nah, ini harus dipindahkan peserta ke ruang secara otomatis. Iya, harus dicentang. Peserta dapat kembali ke rapat utama. Ini harus diaktifkan. Nanti nggak bisa kembali kalau nggak diaktifkan. Nah, ini harus seperti ini. Tetapkan batas waktu, kalau mau ditetapkan juga bisa. Berapa waktunya? Misalkan ya, dalam diskusi itu berapa menit. Nah, ini bisa. Nah, misalkan diskusinya cukup 10 menit. Nah, seperti ini. Kalau sudah, ini pengaturannya sudah siap, kita kembali ke sini. Lagi proses. Nah, ini Bapak Ibu ya, pengaturannya sudah siap tadi. Nah, sekarang misalkan tiba-tiba ada peserta yang baru bergabung misalkan ya, nanti dia langsung muncul di sini. Misalkan ada 1 orang peserta baru datang, Bapak Ibu ingin menambahkan, nanti tinggal diklik aja. Di sini kan tidak ada ya. Kalau Bapak ingin mengganti namanya, ini kan namanya ruang 1, ruang 2, ini 5 orang, 4 ini ya. Kalau kita ingin mengganti namanya, tinggal di sini. Nah, ini ubah nama ruang. Nah, diubah misalkan ini ruang 1 diganti sesuai nama kelompoknya. Misalkan apa namanya? Misalkan kelompok aljabar, kalau matematika misalkan ya, aljabar. Tinggal ubah nama ruang. Nah, ini seperti ini juga sama. Nanti kalau sudah siap, Bapak tinggal ini. Kalau mau nambahkan ruang lagi juga bisa, misalkan ya, kalau mau dirubah. Kalau sudah siap, tinggal diklik yang ini. Mulai ruang. Saya nggak mulai ya. Nanti Bapak Ibu keluar dari sini. Jadi nanti mulai ruangnya di sini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri ya. Jadi kalau mau mulai, tinggal ini mulai ruang. Nanti misalkan sudah siswanya itu sudah begitu kita klik mulai ruang, nanti dia masuk ke grupnya masing-masing ini. Berlima, 4. Nanti kalau misalkan kita ingin setelah ini kan belum dimulai soalnya ya, kalau sudah dia mulai nanti kita bisa membuat pengumuman, misalkan kapan dia waktunya sudah mau habis, kita buat pengumuman, maka akan terkirim ke sini semua. Kemudian juga nanti kalau kita sudah mulai di sini nanti ada tampilan tutup kembali ya. Kalau yang itu kan stop ya, stop breaknya itu, jadi artinya kita meminta dia kembali lagi ke ruang utama ini. Ini seperti itu Bapak Ibu ya. Ini aplikasi yang terbaru dari Teams. Ini saya seperti itu. Saya kembali ke sini lagi. Ada yang ditanyakan lagi terkait dengan materi dan fitur-fitur terbaru dari Microsoft Teams? Alhamdulillah di sini ada 18 ya, tadi saya lihat ada 19. Berarti tinggal 2 orang yang belum bergabung. Kalau dirasa cukup, nanti bisa kita akhiri Bapak Ibu, jadi kita tidak mesti jam 3 baru selesai kalau kita sudah rasa sudah cukup. Ya, jadi karena diminta dari Fellow-nya itu untuk senantiasa mendokumentasikan ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti silahkan Bapak Ibu bisa menghidupkan kameranya ya. Kita foto bersama dulu. Kalau Bapak Ibu menggunakan
Teams yang ada di desktop, Bapak Ibu silakan mengganti latarnya ya, silakan kalau mau mengganti latar. Tapi kalau memang tidak bisa ya tidak apa-apa. Kalau cara mengganti latar, Bapak Ibu diklik titik 3 ini ya, titik 3 yang ini. Nah kemudian ini pilih terapkan efek latar yang ini. Ini cara mengganti latarnya. Nah baru Bapak Ibu ini kan kalau saya sudah nambahkan ini yang sesuai saya bagi itu ya latarnya, latar backgroundnya. Kalau belum Bapak nanti tinggal diunduh yang ada saya bagikan di grup WA itu. Baru kemudian Bapak tambahkan baru di sini. Nah tambahkan baru sini. Baru tinggal dicari di mana filenya diletakkan backgroundnya tadi. Baru kemudian dibuka. Nanti secara otomatis dia akan tambah di sini. Letaknya paling bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, Bapak tinggal mengklik ininya ya. Nah, diklik seperti ini. Nah, ini saya sudah klik ya. Baru kemudian terapkan. Ini kalau mau mengganti latarnya. Oke, saya ganti ke mode galeri besar. Nah, ini Bapak Ibu ya, karena sudah banyak yang menghidupkan kamera, maka galeri besarnya sudah aktif. Kalau tadi kan tidak mau ya. Galeri besar ini yang cukup sampai 49 ya. Ini baru 3, 7, baru 11 ya. Silahkan masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin menghidupkan kameranya. Sebelum saya screenshot, nanti seperti kemarin Ibu Dini ya tuh bilang, siapa ya yang di grup itu belum siap udah di screenshot ya. Kita yang galeri ini dulu ya sebelum bersama mode bersama. Silakan ada lagi yang ingin menghidupkan kameranya. Baik, kalau sudah saya screenshot ya. Saya izin screenshot ya Bapak Ibu ya. Bentar ya, ada lagi. Ini sudah 4 kali 4, 4. Baik, saya screenshot Bapak, Ibu. Nanti saya kirimkan di Teams dan di grup ya. Saya simpan. Ada lagi? Tadi sudah Pak Andi sudah masuk. Ada lagi yang ini sudah itu 2, 3, 4, 7, 13 ya. Baik, ada lagi? Saya sekali lagi ya. Sekali lagi. Iya. Sekarang saya ganti modenya ya. Ini yang agak mode bersama. Bapak Ibu bisa pilih sini mau yang begini atau yang bagaimana. Saya klik ya. Bapak bisa request yang mana yang mau dipilih. Yang mana Bapak Ibu, apa terserah saya. Apa ini? Yang mau apa nih seperti di mana ini? Ini kayak lagi di gedung apa ya? Opera. Coba. Ya, ini juga di gedung opera. Kalau di sini tidak kelihatan namanya tapi Bapak Ibu ya. Kalau yang di galeri itu kelihatan nama Bapak Ibu, baru gelarnya kalau ada gelarnya, untuk nama pesertanya terlihat. Ya, ada lagi yang mau bergabung di sini? Iya, kursinya masih banyak yang kosong. Jadi kalau ini biar ratusan kayaknya muat ya. Kalau Teams ini kan untuk 300 peserta ya, jadi maksimalnya. Saya biasa kalau dengan anak-anak itu senang, atau dengan peserta kalau di NGMP kami pelatih ada kegiatan gitu ya, kayaknya seru foto bareng di sini, di virtual aja. Sudah siap? Saya mau screenshot lagi. Saya screenshot ya Bapak, Ibu. Permisi, saya screenshot lagi.
Satu lagi ya, yang ini. Yang mana Bapak, Ibu? Ada yang mau memberikan, mana? Mau ini, kayak anak ini dalam air. Yo, yang mana kira-kira? Ini? Yang mana aja, Bu? Oh, bebas aja. Yang ini aja dah. Yuk. Nah. Yo. Duduk yang rapi ya. Ya. Oke, saya screenshot ya. Permisi. Sudah ya. Ya, sudah Bu, ntar ya. Sudah disimpan. Ya Bapak Ibu, mungkin itu untuk materi hari ini ya. Sedikit saya akhiri dulu untuk berbagi layarnya. Baik, terima kasih Bunda. Baik, ya, saya akhiri ya kegiatan hari ini. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Sebenarnya apa saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memahaminya. Jika ada hal-hal yang kurang, saya mohon maaf. Nanti bisa kita, Bapak Ibu kalau ada kendala jangan sungkan, bisa silakan japri saya atau Bapak Ibu bisa mengetikkan di Teams-nya nanti supaya saling membantu saja ya kalau ada kesulitan. Oke, seperti itu. Terima kasih lagi saya ucapkan atas partisipasinya hari ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Baik, Bu. Ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Siap. Insya Allah.